Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk pada kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Kemudian ada juga yang masuk melalui chat WA di nomor WA kita 0813 96 79 3071. Ed Aira Arta. Suami seorang mu'alaf meninggal tanpa keturunan dan tidak seorang pun dari keluarga dan kerabatnya yang muslim. Jika istrinya muslimah 1/4 bagian, lalu 3/4 bagian sisanya bagaimana Pak Ustadz? Jadi yang meninggal dunia ini mu'alaf, artinya sebelumnya dia non-muslim, kemudian masuk ke dalam Islam lalu menikah. Dan setelah menikah tentu ada harta. Kalau harta bersama maka setengahnya itu menjadi hak dari suami dan setengahnya lagi menjadi hak dari istri. Kalau sebelum menikah ia punya harta, maka tentu itu harta bawaan namanya. Itu menjadi harta pribadi dari sang suami. Dengan meninggalnya sang suami ini, maka harta pribadinya itu semuanya menjadi harta warisannya. Kalau harta bersama, yang menjadi haknya atau setengah dari harta bersama itu tentu menjadi harta warisan dari almarhum suami ini. Meninggal suami, sementara ahli warisnya yang muslim hanya istrinya saja dan tidak punya keturunan mereka. Sementara saudara-saudara, orang tua dan lain kerabat-kerabat dari almarhum ini tidak ada yang beragama Islam. Tentu saja kalau berbeda agama itu menghalangi kewarisan. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang Islam tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi dari orang Islam. Maka hanya istri satu-satunya ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum. Karena almarhum tidak punya anak, maka berapapun banyaknya harta warisan almarhum, istri berhak mendapatkan 1/4 dari situ. Dan sisanya tentu ada 3/4 lagi. 3/4 lagi ini ya diserahkanlah ke Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah lembaga pengumpulan harta umat Islam. Kalau hari ini Basnas lah itu, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi yang 3/4 itu diserahkanlah ke Basnas. Tentu saja memang karena Basnas itu adalah lembaga harta umat Islam dan pengelolaannya juga sudah tertata dengan baik. Demikian. Assalamualaikum Ustaz Ahmad, semoga sehat selalu. Sebelumnya mohon maaf kalau mengganggu. Saya mau minta arahan cara bagi waris menurut ilmu faraid. Ibu saya menikah dengan bapak janda dan bapak saya duda punya anak 1 perempuan, sedangkan saya anak laki-laki. Dan punya adik perempuan dari pernikahan ibu dan bapak. Dan sekarang ibu bapak kami telah meninggal. Punya harta bersama sebidang tanah, dijual laku 500 juta. Bagaimana bagi warisnya menurut Al-Quran dan ilmu faraid? Mohon arahannya kalau bisa serta nominal uangnya biar kami tinggal bagi. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi begini, seorang wanita yang sudah janda menikah dengan laki-laki yang sudah duda. Hanya saja janda ini ternyata tidak punya anak. Tapi duda ini punya 1 orang anak perempuan. Lalu dari hasil pernikahannya lahirlah 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian di sini ada harta bersama antara suami dan istri itu 500 juta.
Mula-mula suami meninggal dunia. Pada saat suami meninggal dunia, maka yang menjadi harta warisan suami dari 500 juta itu hanya 250 juta saja. 250 juta lagi itu mutlak menjadi bagian dari istrinya yang saat itu masih hidup. Nah, kemudian sang istri juga berhak mendapatkan 1/8 dari 500 juta harta warisan suami. Dari 250 juta, mohon maaf, istri masih dapat 1/8 dari 250 juta harta warisan suami. Sisanya tentu ada 7/8 lagi. Inilah yang menjadi hak dari 3 orang anak suami. Ada 1 orang anak perempuan suami dari pernikahan sebelumnya. Kemudian dengan istrinya yang sekarang, suami punya 2 orang anak sepasang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Jadi ada 1 laki-laki, 2 perempuan. Maka sisa harta setelah diberikan 1/8 kepada istri, sisa harta itu dibagi 4. Mengapa dibagi 4? Karena 1 orang anak laki-laki itu dihitung 2 bagian. Dan masing-masing anak perempuan tetap dihitung 1 bagian. Maka bagian anak laki-laki 2/4 kali 7/8 kali 250 juta sama dengan sekian. Kemudian bagian anak yang perempuan masing-masing 1/4 kali 7/8 kali 250 juta sama dengan sekian. Begitu cara membaginya. Lantas kemudian pada saat sang istri meninggal dunia, maka ahli waris sang istri saat itu hanya 2 orang anak saja, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara anak tirinya atau anak bawaan suaminya itu bukan ahli warisnya. Posisi harta warisan dari almarhumah istri ini ada 250 juta, bagian dari harta bersamanya, ditambah dengan 1/8 dari harta warisan suaminya tersebut. Jadi 250 juta tambah 1/8 dari harta warisan suaminya, itulah yang menjadi warisan, harta warisan almarhumah istri pada saat dia meninggal dunia. Dan ini hanya dibagi 3 saja untuk 2 orang anaknya. Anak laki-laki dihitung 2 bagian, anak perempuan dihitung 1 bagian. Begitu cara membaginya. Lesdo. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya 3 bersaudara, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Saya dan abang sudah menikah dan sudah punya rumah sendiri. Tinggal adik perempuan belum menikah dengan ayah menempati rumah. Lalu ayah saya menikah lagi. Jauh sebelum ibu meninggal, ayah saya sudah membagi-bagi warisan. Abang saya sudah menempati warisannya, sedangkan saya rumah yang ditinggali ayah. Sedangkan adik perempuan sudah menempati bagian ruko sebelah rumah. Yang mau saya tanyakan, ketika ayah saya menikah kembali dan menempati rumah yang sudah ada, beliau mengambil atau menolak apa yang beliau bagikan. Intinya, ayah saya tidak mau memberikan bagian saya, malah menyarankan saya membeli tanahnya yang di belakang. Apa hukumnya Pak Ustadz? Apakah saya memang tidak berhak, sedangkan ayah saya sendiri yang dulu membagi-baginya? Lalu apakah istri ayah yang sekarang juga mendapat waris, sedangkan rumah yang ditempati sudah dibagi? Terima kasih. Terjadinya istilah warisan, adanya istilah harta warisan itu kalau ada yang meninggal dunia. Kalau belum ada yang meninggal dunia, belum ada istilah warisan atau waris mewarisi. Jadi kalau ayah membagi-bagi hartanya semasa hidupnya, itu bisa dipahami 2 hal. Bisa diartikan dengan hibah, bisa juga dimaksudkan dengan wasiat. Kalau hibah, itu pemberian semasa hidupnya, dan begitu diberikan, berpindahlah kepemilikan dari ayah kepada anak-anaknya. Jadi begitu ayah menghibahkan, maka itu bukan lagi milik ayah. Itu sudah menjadi milik anak-anaknya. Itu kalau hibah. Tapi
kalau yang dimaksudkan oleh ayah adalah dibagi-baginya sekarang, tapi itu akan menjadi milik dari anak-anaknya pada saat ia sudah meninggal dunia. Maka itu namanya bukan hibah, itu namanya wasiat. Demikian. Kalau wasiat itu nggak berlaku untuk ahli waris. Nah, kalaupun ayah membagi-bagi, ini untukmu, ini untukmu, ini untukmu nak. Tapi nanti kalau ayah meninggal dunia, kalau sekarang belum lagi, hasilnya masih ayah. Ini rumah ini masih ayah tempati, kira-kira begitulah. Maka pada saat ayah meninggal dunia, maka itu wasiat batal. Jadi apapun harta yang ada itu menjadi harta warisan yang dibagi-bagi kepada anak-anaknya sesuai dengan pembagian hukum faraid. Demikian. Jadi kita belum ada kejelasan yang pas apakah ketika dibagi-bagi harta itu dimaksudkan wasiat atau hibah. Dan kalau memang itu hibah, kita anjurkan, kalau memang benar-benar itu hibah, tertulislah. Tertulis dan langsung biar supaya pas berpindah kepemilikan itu. Nah, ketika ayah memberikan ini untuk anaknya, misalnya menghibahkan, langsung disuratin saja. Langsung dilegal formalkan saja sehingga sertifikatnya sudah menjadi milik anak-anak tersebut pada saat orang tua kita masih hidup. Itu lebih pasti lagi, sehingga pada saat orang tua meninggal dunia, apa yang sudah dihibahkannya itu tidak terhitung lagi sebagai harta warisannya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka terjadilah kesamaran. Bolehkah seorang ayah atau orang tua mengambil kembali apa yang sudah ia hibahkan? Oh, bisa saja. Dalam syariat boleh demikian. Itu bedanya pemberian ayah kepada anak-anaknya dengan pemberian kepada yang lain. Kalau kita menghibahkan sesuatu kepada orang lain, begitu kita hibahkan itu sudah menjadi milik dari orang yang menerima hibah dan kita nggak bisa menariknya kembali. Khusus untuk orang tua, dalam kajian syariat, khusus untuk orang tua, ketika ia sudah menghibahkan sesuatu kepada anak-anaknya, masih dimungkinkan kembali orang tua untuk menariknya lagi. Demikian. Begitu dia. Lantas rumah tadi, seandainya pun itu hibah, lantas kemudian diambil kembali oleh orang tua, maka itu masih hak orang tua. Seandainya orang tua nanti meninggal dunia, maka itu menjadi harta warisannya. Apakah istrinya yang sekarang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua? Oh, jelas, istri itu adalah ahli waris. Maka istri yang sekarang, istri ayah yang sekarang berhak mendapatkan 1/8 dari seberapa banyak pun harta warisan ayah. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ed Mulia Dirimbung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Orang tua saya bercerai. Saya adalah anak laki. Kemudian bapak saya nikah lagi dan mempunyai anak 7, 3 laki, 4 perempuan. Sekarang bapak dan ibu tiri saya meninggal dan anak-anak saya tidak membagi warisan ke saya. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi ayah Anda punya 8 orang anak sama Anda. 1 orang anak ayah dari istri yang sebelumnya, itulah Anda. Kemudian setelah ayah menikah lagi dengan istrinya yang sekarang, lahirlah 7 orang anak. Jadi ada 8 orang anak ayah Anda. Pertanyaannya, ketika ayah Anda meninggal dunia, apakah Anda juga berhak mendapatkan bagian dari harta warisannya? Iya. Anda berhak, dan hak Anda sama dengan 7 orang anak ayah Anda dari istrinya yang kedua itu, dari harta warisan ayah. Tapi dari harta warisan ibu tiri Anda, tentu saja Anda tidak berhak. Jadi misalkan pernikahan antara ayah Anda dengan istrinya yang kedua ini ada harta bersama mereka. Kita asumsikan 1 miliar misalnya. Maka pada saat, kalau memang duluan ayah Anda yang meninggal dunia, maka pada saat ayah Anda meninggal dunia, istrinya, yang menjadi harta warisan dari ayah Anda itu 500 juta. 500 juta lagi mutlak menjadi bagian dari istrinya itu. Kemudian, istrinya masih dapat 1/8 dari 500 juta harta warisan ayah Anda tadi.
Sisanya itu untuk anaknya yang 8 orang itu. Anda dan 7 orang saudara seayah Anda itu. Haknya sama. Masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian dan masing-masing perempuan dihitung 1 bagian. Tapi pada saat nanti ibu tiri Anda meninggal dunia, tentu ada harta warisannya 500 juta ditambah 1/8 dari harta warisan almarhum suaminya. Itu yang mewarisi hanya 7 orang anak dari almarhumah ibu tiri Anda itu. Sementara Anda tidak dapat. Itu kalau ayah Anda duluan. Tapi kalau ibu tiri Anda yang duluan meninggal dunia, asumsi harta bersama mereka masih 1 miliar misalnya, maka pada saat ibu tiri Anda meninggal dunia, yang menjadi harta warisannya 500 juta. Kemudian suaminya, yaitu ayah Anda, dapat 1/4 dari 500 juta itu lagi. Lalu kemudian sisanya itu hanya diwarisi oleh 7 orang anak almarhumah ibu tiri Anda. Anda belum dihitung. Tapi ketika ayah Anda meninggal dunia, kalau ayah Anda meninggal dunianya setelah meninggal dunia istrinya yang kedua itu, ibu tiri Anda itu, maka posisi harta warisan dari almarhum ayah Anda saat itu adalah ada 500 juta dari harta bersama, ditambah 1/4 dari harta warisan yang ayah dapatkan dari istrinya itu. Penjumlahan itu, jumlah itu semualah yang menjadi harta warisan dari ayah Anda. Jadi ahli warisnya pada saat itu hanya 8 orang saja, 8 orang anak. Anda dan 7 orang saudara-saudari seayah Anda itu. Jadi masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian dan masing-masing perempuan dihitung 1 bagian. Nah, kalau ternyata setelah meninggalnya ayah dan ibu Anda, ayah Anda dan ibu tiri Anda itu ternyata semua harta itu dikuasai oleh saudara-saudari seayah Anda tanpa memberikan hak kepada Anda. Itu terjadi kezaliman, terjadi pelanggaran. Mungkin mereka tidak tahu hukum itu. Sampaikanlah kepada mereka. Berikanlah pemahaman. Kalau Anda tidak mampu memberikan pemahaman, misalnya panggillah orang-orang yang dipandang paham, yang kata-katanya bisa didengar. Rembuklah secara keluarga supaya harta warisan itu bisa disalurkan, bisa diberikan kepada setiap yang berhak menerimanya. Jangan sampai orang yang berhak tapi tidak mendapatkan haknya. Kita khawatir bahwa keberkahan dari harta itu tidak akan didapatkan, dan itu juga bisa mempengaruhi almarhum almarhumah di alam kuburnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Olex Tempex, sehat dan bahagia selalu untuk Ustadz yang baik hati, yang tulus membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan banyak muslim. Masih Olex Tempex juga, Masya Allah, Tabarakallah, ilmu yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Semoga menjadi jariah kebaikan bagi Ustadz dan keluarga di dunia, utamanya di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan ini menjadi jalan dakwah bagi kita semua. Wawan Setiawan, Pak Ustadz saya mau tanya, jika paman saya dan bude saya udah meninggal dan tak punya anak, paman saya punya saudari kandung yaitu ibu saya, dan bude saya semua orang tuanya udah meninggal. Cuma punya saudari tiri yaitu satu ibu beda ayah. Cuma saudari bude saya itu juga udah meninggal, tapi saudari bude saya punya 1 anak perempuan. Itu yang jadi ahli waris siapa Ustadz? Ini ada kata-kata jika. Pak Ustadz, saya mau tanya, jika paman saya dan bude saya udah meninggal. Jadi kalau ada kata-kata jika, kita pahami belum meninggal ini. Demikian. Jadi kalau belum meninggal belum ada lagi cerita harta warisan. Tapi kalau sudah meninggal nanti baru ada cerita harta warisan.